Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran memadahkan lawan Nabi kita Muhammad SAW dan dihabarkan kepada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Fas'alu ahla dzikri, batakun ikam lawan ahlinya, amun ikam kada tahu. Jadi batakun bertanya kepada ahlinya jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi kalau beramal jangan beribadah tumbang ruat aja, tapi bacaannya kada tahu, kada sah ibadah kita. Jadi disuruh oleh Allah Ta'ala kita bertakun. Hadis Nabi memadahkan dalam kitab Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi ujar Nabi kita Muhammad, menuntut ilmu itu wajib atas kaum laki-laki nang Islam dan muslimat kaum perempuan nang Islam. Jadi orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun, untuk itu wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki, wal muslimat bibinian, wajib menuntut ilmu supaya kita jangan tersalah belajar. Jadi nanti disuruh oleh Allah itu mengenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah, itu yang disuruh dulu. Beribadah itu kemudian mun sudah kita tahu nang disambah, hanya kita belajar fikih. Nah, jadi yang pertama itu ulama mengatakan pertama ilmu tauhid, ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Yang kedua ilmu fikih itu wajib, fardu ain menuntut. Yang ketiga ilmu tasawuf, fardu ain wajib tahu. 3 macam itu. Nah, jadi oleh karena itulah kita jangan sampai tersalah dalam beribadah. Bila orang tuh berjalan, kita silakan kada tahu tujuan nang dituju ni kada tahu, mun kada betakun sasar. Tapi amun kita betakun lawan orang nang tahunya, kita kada sasar di jalan. Nah, jadi oleh karena itulah kita disuruh menuntut ilmu. Karena Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis bersabda, kun aliman, ujar Nabi, jadilah kamu orang yang alim. Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Yang pertama, kita tuh hendaknya lah jadi orang yang alim. Orang alim tuh bisa menyampaikan ilmu agama, itu nggak alim. Orang alim nang mengamalkan. Bila ilmu kada diamalkan, ujar Rasulullah, kalau ilmu bisa kasajari bila samarin. Ilmu nang kada diamalkan tuh laksana pohon kada berbuah. Pian bertanam rambutan seumuran sing buahan ada artinya. Maka kita cari buah rambutan tuh, buahnya kita cari walang. Jadi hati-hati orang berilmu tuh amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila syamarin. Ilmu kada diamalkan laksana pohon kada berbuah. Nah, walang. Bahasa orang berapa itu walang. Nah, bahasa di mata Quran kan kada berbuah. Jadi oleh karena itulah kita hendaklah jadi orang alim. Menyakawa. Orang alim itu kalau menyampaikan agama
dan kau mengamalkan dengan sebenarnya. Jadi orang alim itu amalnya inya paham apa yang baca. Orang yang kada alim, orang asal ibadah, inya kada tahu apa yang dibaca. Kalau berdoa bisa salah kena berdoa. Jadi hati-hati kalau kita nyuruh orang untuk membaca doa tuh nah. Orang itu kada pernah menuntut agama, tapi ilmu udah dengaran kesempurna juga. Ya orang bahari itu kada belajar. Karena berdoa ini hati-hati kita mengaminakan. Bila inya berdoa tuh hurufnya kana bagus. Bila hurufnya luput salah. Makanya orang alim itu tahu maknanya apa ia baca. Makbul. Tapi kalau orang yang jahil yang baca doa, orang kada pernah belajar, tapi potongan aja baju potongannya baju korong. Korong ini berjalan kisah alim. Betapis itu kamari. Berjalan betapis berbaju. Disuruh baca doa. Sekarang orang alim. Padahal tambuk. Nah, inya membaca doa. Disuruh Allahumma ghafir Allah. Kalau nang sebenarnya kan orang nang alim membaca kayak ini. Allahumma ghafir lana. Hai Tuhan ampuniakan kami. Itu orang alim. Agin membaca Allahumma ghafir lana. Agin membaca. Tapi orang jahil, orang nang beramal, nang kada belajar Allahumma ghafir lana. Takakapnya membaca. Bilanya takakap, ya Tuhan kami, kafirkanlah kami. Sama masjidan kafir. Amun amin ya. Nah, ini hati-hati lah. Kalau panggilan di masjid tuh ada yang membaca doa. Orangnya kada pernah sekolah, kada pernah bisa membaca kitab, apalagi nahu syarab kada tahu. Disuruh membaca doa. Besiahnya membaca Allahumma kfir lana, hai Tuhan kafirkan kami. Celaka sama masjidan kafir. Amin japian. Hati-hati. Jadi membaca doa tuh hati-hati. Disuruh orang itu nang belajar, orang itu nang berpengetahuan agama. Nah, itu kon aliman. Jadilah kamu orang nang alim. Itu yang pertama disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada nyaman pun orang alim, kadanya kada kau pengitan bakhandak alim, kada Tuhan menyuruh, menghendaki. Cuma syariatnya belajar. Belajar. Mengaji. Lawan tuan guru. Belajar mulai asal. Kalau kanak-kanak ini kan mulai awaliyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Nah, cukup di situ. Hanya perguruan tinggi. Nah, itu aturan ini. Itu namanya bisa alim. Nah, namun kada pernah belajar baca doa, ya entah salah tadi bacaannya. Itu yang pertama. Ujar Nabi kita Muhammad, kun aliman, jadah kamu orang yang alim. Yang pertama itu disuruh menuntut ilmu. Yang kedua, kun aliman awsamian, atau orang yang mendengari. Nah, jadi kita tuh pulang ada nama makam di bawah. Yang pertama, jadilah kamu orang yang alim. Yang kedua, awsamian, atau orang yang mendengari pengajian agama. Buka kaset banyak, dengar pengajian agama. Buka di majelis datangi tuan guru pembacaan, dapat pahala, dapat rahmat. Maka bila orang menuntut ilmu itu, dosa diampuni Allah. Dosa diampuni Allah. Jadi pertama, kun aliman aw sami'an, atau orang yang mendengari. Orang mendengar ini kadang-kadang kada bawa kitab, dengarkan aja. Itu orang mendengar. Kalau orang belajar, kun aliman aw muta'alliman. Ulangi. Kun aliman aw muta'alliman. Yang pertama jadi orang alim, yang kedua muta'alliman. Nah, semen itu yang ketiga lah. Ulangi. Kun aliman aw muta'alliman. Jadilah kamu orang yang alim atau orang yang belajar. Nah, orang belajar ya nembok kitab gini. Ini orang belajar. Bilanya belajar, itu kawakin menjadi doa. Disuruh. Bila awsami'an yang ketiga, mendengar ija, jangan disuruhnya baca doa. Mun ada aja nang
Au muta'aliman, orang yang pernah belajar sekolah di Darussalam orangnya, atau sekolah di madrasah diniyah Islamiyah, itu suruh baca doa karena ia pernah membaca kitab nangka ini. Nah, bila awsamian mendengar aja itu pangkam nang ketiga. Cuma ini itu dapat pahala juga mendengari pengajian tadi. Cuma orang itu makamnya tinggi daripada itu di bawah daripada muta'alliman. Muta'alliman itu orang yang belajar. Jadi orang yang belajar itulah yang mendapat apa ngarannya? Pangkat mata tinggi daripada sami'an. Jadi nang orang belajar tadi kawa disuruh membaca doa. Kawa disuruh jadi imam. Nah, itu amun kita salah juga nang memuliakan huruf inya kau jema memulikakan nya ada janang pilat kah apakah itu tapi nya belajar tahu pada salah ngaran mau ucapan kadak awak itu dimaafkan Allah Ta'ala karena orang itu pernah belajar. Nah, jadi pertama kun aliman, jadi kamu orang yang alim. Yang kedua au muta'aliman, jadi kamu orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga au samian, jadi kamu orang yang mendengari pengajian agama. Itu mendapat rahmat dari Allah SWT juga bagi orang mendengar itu. Pala takun rabian, janganlah ikam jadi nang keempat, ujar Nabi kita Muhammad. Nang keempat tuh apa? Alim kada, menuntut ilmu kada, menengari pengajian kada, patahlik, ujar Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Durratul Nasin ini, patahlik maka kamu itu binasa. Han, bila orang itu kada mau mendengari pengajian, orang itu binasa. Jadi kita disuruh belajar tadi. Maka sampai sinilah sekedar siraman rohani yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.